Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pollux yang beranggotakan Muhammad Anwar Ibrahim, Muhammad Rizky Aziz, terus saya sendiri, Perdana Raga Winata, Reza Kusuma Andi Anugraha, dan Salsabila Putri Diani. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok Pollux yang akan mempresentasikan hasil rancangan aplikasi yang kami buat. Di sini, aplikasi yang kami buat yaitu bernama Triple P Home atau bisa disebut juga P3 Home, yaitu pesan pantau pekerja. Aplikasi ini digunakan untuk mencari, memesan, dan memantau juga pekerja rumahan. Di sini pekerjaan rumahan yang dimaksud itu contohnya pekerja yang ingin membetulkan atap rumah kita, atau pekerja yang mengecat rumah kita atau membenarkan pagar gitu, dan lain sebagainya. Di sini aplikasi yang kami buat ini mengangkat SDGs nomor 8, yaitu SDGs ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Baik, di sini sudah ada tampilan prototype Hack Fidelity dari aplikasi kami, dan ini adalah tampilan awal ketika aplikasi ini dibuka. Baik, di sini saya pertama akan menjelaskan terlebih dahulu alur jika kita adalah user baru. Pertama muncul tampilan seperti ini, kemudian kita tunggu, maka akan lanjut. Nah, ke halaman masuk atau halaman login. Di sini jika kita adalah user baru, kita mendaftar terlebih dahulu. Itu kita klik daftar di sini. Kemudian kita masukkan nama, alamat email, dan kata sandi. Kemudian klik daftar. Dan berikutnya ada dua pilihan, yaitu kita pilih sebagai penyedia jasa atau konsumen. Baik, di sini saya pertama akan menjelaskan dulu alur jika kita sebagai konsumen ya. Kita klik konsumen, kemudian ya muncul tulisan berhasil daftar, dan kita masuk kembali dengan akun yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kemudian kita masuk, dan ketika masuk, inilah tampilan awal dari aplikasi jika kita sebagai konsumen. Baik, pertama di sini ada pesan jasa. Di pesan jasa ini kita pertama memilih dulu apa yang mau kita perbaiki. Misal saya ingin memperbaiki atap rumah misalnya. Kemudian selanjutnya kita pilih lokasi kita ada di mana. Misal kita pilih di sini, jadi kita tandain merah. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian di sini kita bisa masukkan detail keinginan perbaikannya. Kemudian selesai dalam berapa hari. Kita ingin selesai dalam berapa hari. Kemudian alat dan bahan apa yang perlu dipersiapkan oleh penyedia jasanya. Setelah kita isi, kita klik selanjutnya. Dan kita di sini memilih pekerjanya. Di sini sudah direkomendasikan oleh sistem. Rate tertinggi berada di paling atas dan rate terendah berada di paling bawah. Jadi kita bisa memilih sesuka hati kita. Misal kita ingin memilih yang ini, yang bintang 5 nih, yang ratingnya bintang 5. Nah, ketika kita pilih, maka akan muncul nama pekerjanya, terus nama pemesannya itu kita, dan estimasi waktu yang sudah kita isi sebelumnya tadi, yang ingin selesai dalam berapa hari. Kemudian biaya. Nah, biaya ini diisi oleh sistem, jadi akan terisi otomatis. Kemudian kita klik setuju, dan kita menunggu konfirmasi dari pekerja. Jika sudah konfirmasi, maka akan ada tulisan seperti ini, dan kita dapat berbicara dengan pekerjanya melalui fitur percakapan di sini. Setelah kita berbicara dengan pekerjanya mengenai pekerjaan apa, mengenai detail dari perbaikannya atau
apanya. Kemudian kita bisa kembali dan kita akan masuk ke tampilan menu percakapan. Baik, sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa menu utama di sini. Jadi sudah di pesan jasa, percakapan, kemudian sini ada riwayat. Di riwayat sini kita dapat melihat pesanan kita yang sudah selesai di mana, terus yang masih dalam proses bagaimana, kemudian yang masih dalam konfirmasi itu apa saja, kemudian yang menunggu pembayaran juga itu yang mana saja. Kita dapat lihat jika yang menunggu pembayaran, jika kita klik maka kita akan diarahkan ke menu pembayaran. Sini kita dapat melakukan pembayaran. Di sini pembayaran dilakukan jika pekerjaannya sudah selesai. Kita melakukan pembayaran. Nah, di sini pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu cash, OVO, GoPay, Dana, dan bank, transfer bank. Dan biaya pengeluaran sini ini udah otomatis terisi oleh sistem, jadi kita tinggal membayar saja. Setelah pembayaran berhasil, kita diminta untuk memberi rating kepada penyedia jasa yang kita pesan tadi. Kemudian saran dan masukan. Kemudian waktu penyelesaian ini otomatis terisi ya. Setelah itu selesai. Dan setelah selesai, kita bisa memesan lagi atau dapat melakukan pembayaran yang belum kita lakukan. Dan kurang lebih seperti itu jika kita sebagai konsumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jika kita sebagai penyedia jasa atau pekerja. Di sini kita keluar terlebih dahulu. Baik, sini saya akan menjelaskan alur jika kita sebagai penyedia jasa. Pertama kita daftar terlebih dahulu seperti biasa. Daftar sebagai penyedia jasa. Untuk kali ini kita dapat mendaftarkan secara pribadi ataupun kelompok di sini. Oke, bisa mendaftarkan secara pribadi atau kelompok. Kita masukkan semua ini data-data yang diperlukan. Kemudian kirim dan maka akan ditambahkan peraturan pekerja di sini. Setelah itu kita klik OK, maka berhasil daftar dan kita sudah bisa masuk sebagai penyedia jasa. Baik, sini saya akan masuk sebagai penyedia jasa. Di penyedia jasa, menu utama hanya ada 4, yaitu ada cek pesanan, percakapan, history, dan profile. Sedikit berbeda dengan konsumen. Baik, di sini jika kita pertama kali masuk sebagai pekerja, kita akan diarahkan ke cek pesanan. Ini adalah pesanan yang masuk dan bisa kita buka. Kita bisa lihat lokasinya, lokasi pemesan, kemudian bisa menolak atau mengambil. Jika saya ingin menolak, maka jika diklik akan muncul tampilan pesanan ditolak. Jika saya ingin menerima dan mengambil pesanannya, muncul pesanan diambil. Kemudian kita akan langsung mengecek nama konsumen di sini. Jika kita sebagai konsumen tadi, itu adalah tampilan ketika si konsumen di dalam percakapan itu sudah diterima oleh pekerja atau diverifikasi oleh si pekerjanya ya. Terus kita dapat berbicara dengan konsumen kita kembali dan kita bisa melakukan pekerjaan kita. Dan di sini kita bisa melihat riwayat seperti konsumen pada konsumen. Sini juga sama, masih sama, ada penunggu konfirmasi. Kamu nih menunggu konfirmasi kita ya. Kemudian ada dalam proses, menunggu dibayar. Ini juga sudah selesai. Ini adalah yang sudah selesai. Jika sudah, kita dapat mengecek. Jika sudah selesai, kita dapat mengecek saldo kita, yaitu di profile. Dan di sini ada saldo. Ini adalah saldo kita jika konsumen sudah membayar, kita akan masuk ke sini. Kemudian kita dapat mencairkan saldo ini menjadi uang untuk kita pakai. Baik, itu sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.